Halo, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Servin Tendean. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi akuntansi perusahaan dagang. Adapun kompetensi dasar, menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan dagang. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Mendeskripsikan karakteristik perusahaan dagang. 2. Mengelompokkan transaksi pada perusahaan dagang. 3. Mengelompokkan akun-akun pada perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatan usaha pokoknya membeli barang dari satu pihak untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang. Contoh, supermarket, toko sembako, Alfamart, Indomart. Ciri-ciri perusahaan dagang: 1. Pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. 3. Dalam akuntansi, terdapat akun persediaan barang dagangan. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Membentuk barang yang dibeli dan dijual sama. 6. Tujuan utama mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. 7. Kegiatan utamanya adalah penjualan dan pembelian. Akun-akun yang berhubungan dengan kegiatan pokok perusahaan dagang adalah: 1. Pembelian barang dagangan. 2. Retur pembelian atau pengurangan harga. 3. Potongan pembelian. 4. Penjualan barang dagangan. 5. Retur penjualan atau pengurangan harga. 6. Potongan penjualan. Syarat penyerahan barang. Pada umumnya, syarat penyerahan barang yang digunakan adalah: 1. Free on board shipping point atau FOB shipping point. Berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan penjual, sehingga segala bentuk risiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kedua, Free on board destination point atau FOB destination point adalah berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan pembeli, sehingga setelah bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan dari gudang penjual sampai pelabuhan pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Adapun tanggung jawab barang dari pelabuhan pembeli sampai gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Yang berikutnya adalah potongan harga. 1. Diskon atau potongan harga. Potongan harga yang diperoleh karena harga barang yang dibeli dibayar tunai pada penyerahan barang. 2. Potongan tunai atau kontan. Potongan harga yang diperoleh karena melunasi harga barang sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, rabat. Potongan harga yang diperoleh karena pembeli melakukan pembelian barang melebihi jumlah tertentu. Jika dia membeli satu barang saja, harganya Rp18.000. Tetapi kalau dia membeli lebih dari satu barang, maka diberikan harga Rp17.000. Yang berikutnya, syarat pembayaran. 1. N/30. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur, atau N/30 sama dengan neto 30 hari. 2. 2/10 N
1/30. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal faktur. Jika dibayar dalam jangka waktu 10 hari atau kurang, terhitung sejak tanggal faktur, maka diberikan potongan sebesar 2%. 3. N/10 IOM atau end of month. Pembayaran harus dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan dan tidak ada potongan. Berikutnya, bukti-bukti transaksi dalam perusahaan dagang. 1. Bukti kas masuk sama dengan atau menerima uang, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. 2. Bukti kas keluar, yaitu mengeluarkan uang, merupakan bukti untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Yang ketiga, memo, pencatatan antar bagian perusahaan, adalah bukti transaksi internal yang berupa memo dari pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. 4. Faktur, bukti pembelian dan penjualan kredit. Bukti penjualan kredit merupakan bukti yang digunakan untuk membukukan transaksi penjualan barang. Bukti faktur pembelian merupakan bukti yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian barang. 5. Kwitansi, bukti sejumlah penerimaan uang. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. 6. Nota kontan, bukti pembelian tunai, adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Nota kontan asli diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan oleh pihak penjual. 7. Nota debit, bukti pengiriman kembali atas pembelian. Nota debit itu merupakan bukti transaksi pengembalian barang dari pembeli. Transaksi dibuat oleh pembeli atas retur pembelian karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. 8. Nota kredit, bukti penerimaan kembali atas penjualan, merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit atau terjadi retur penjualan atau terjadi pengurangan harga karena barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. 9. Cek adalah surat perintah pembayaran pada bank. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran akuntansi perusahaan dagang.